Sesudah itu posting. Ya, ayo kosong. 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 Sama di atasnya. Nah, sama gini. Nah, nggak masalah. Nggak masalah. Sehingga Bapak Ibu, jika memang ada kuman atau bakteri atau virus, bukan hanya menangkal tapi tewas. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu warga Delapan. Cuma itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Arifin Nur. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada kenal saya kan? Bener nih. Yang nggak kenal saya siapa? Keterlaluan ya. Ya. Mungkin kalau saya sama Pak RT itu mungkin nggak kenal ya? Ya kakak adik lah umurnya. Sampean berapa sekarang umur bos? 49. Sampean? 59. Oh berarti senior. Saya baru 51. Pak RT? 50. Kacek setahun ya. Oke nggak masalah. Mari Bu. Karena ini berhubung kebetulan bertepatan dengan adanya musibah ya. Musibah atau bencana. Ya, bencana wabah penyakit yang bernama apa? Corona. Corona ya. Corona. Nah, itu corona ada ya. Kayaknya corona. Kalau saya nonton di TV tadi malam, kalau saya menduplikasi dari beliaunya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada partisipasi, tanpa ada kerjasama dengan rakyat. Ya, betul ya tadi malam ya. Maka rakyat inilah ada benteng terdepan. Ya, rakyat ini benteng terdepan. Ya, jangan terus menunggu pemerintah terus kan kasihan juga. Ya kan? Tidak usah menunggu pemerintah. Kita harus punya pertahanan sendiri. Kita punya benteng sendiri. Ini, virus ini diibaratkan perang. Coba saya tanya, perang biasanya Indonesia dulu melawan Belanda kah? Melawan Jepang dulu kah? Apa aja senjatanya? Pistol. Ya, pistol itu rampasan ya. Bambu runcing, keris, tombak. Itu senjatanya bermacam-macam. Sama juga melawan virus corona, tentunya orang punya senjata masing-masing. Senjatanya silakan masing-masing mau pakai senjata apa. Nah, di RT 8 RW 29 Karanganyar, saya akan memberikan kepada panjenengan senjata. Ya, ini senjatanya ada dua macam. Yang satu namanya kum pamungkas. Kum itu bahasa Jawanya kan dikum. Ini sebenarnya senjata ini untuk melarutkan nanah atau darah kotor. Ini kalau ada orang luka busuk direndam sama ini sangat amat bersih banget. Kedua, dapat membunuh kuman dan bakteri. Ya. Ketiga, kuman dan bakteri dapat membersihkan luka, dapat melarutkan nanah atau darah kotor. Ya. Juga sama di tangan. Sekarang saya mau nanya, kalau hand sanitizer aman enggak buat begini? Saya tanya, aman enggak? Kalau ini aman, contoh Pak RT sini. Kalau Pak RT nanti kelupas, kulitnya aku ditahan aja ya. Saya dihukum aku. Ini aman mas. Misalnya sampean anaknya punya jerawat, diginikan, jerawatnya kering. Sampean mau bedaan, digini dulu, lembut, tambah cantik. Ya. Jadi ini aman buat wajah. Aman juga buat tangan. Aman semuanya. Ini
mau disemprot dimanapun bisa, tapi kalau ke tembok jelas eman-eman, buat apa? Orang kok nyemprot tembok. Yang terpenting menurut saya adalah pertahanan diri. Ya, kalau kumannya, virusnya ada di tembok, biarin saja, paling 2 jam mati ya. Berapa? Bertahan berapa jam kalau di tembok, Mas? 2 jam. Hanya bertahan 2 jam kok disemprot. Menurut saya yang paling penting adalah siapa tahu virusnya nempel di dahi. Sekarang contoh, Mbak ke sini sedikit. Kayak kebijakan marah suaminya ya. Hanya contoh. Oh, Bu RT. Siap. Sini Bu RT. Nggak usah apa-apa. Bu RT pakai masker di hidungnya. Khawatir virus masuk ke hidungnya. Pertinyi katanya Mas Tukul. Pertanyaannya, virus Bu RT nempel di mana saja? Ya. Jawab Pak RT. Bu RT. Nempel di tangan. Pertanyaan saya, ya kan? Jika memang virus nempel di tangan, tangannya gini Pak RT. Virus nempel di tangan. Pertanyaan saya satu. Kenapa tangan nggak dikasih masker? Samen jawab, Pak RT jawab. Nah, mana buktinya? Ya nggak pakai. Buktinya mana? Pertanyaan ini, jika virus katanya senengnya nempel di tangan, kenapa tangan kok nggak dikasih masker? Lah, ayo. Berarti kalau sampean pas masak ini di masker, ya. Takut masuk ke sini. Ya, padahal virusnya di sini ya, Pak. Ya, virusnya di sini. Logikanya kemana logikanya? Makanya harus cuci tangan. Makanya itu saya berikan senjata ampuh sebelum masak. Ting ting. Ting ting. Ting ting. Ting ting masak. Baru masak. Aku akan masak untuk suamiku tercinta Pak RT. Gitu. Ayo. Ngomongan saya masuk akal enggak? Ya. Makanya sampean tak kasih ilmu logika. Ya, kok hidung yang ditutup, tangan nggak ditutup. Kalau nempel di dahi gimana? Nempel di telinga gimana? Makanya semprot kalau di telinga. Gitu, paham? Paham. Gitu. Ya, maksud saya gitu. Jadi yang paling penting, ayo kita tetap berjuang keras membantu pemerintah melawan corona. Ya. RT 8, RW 29 Karanganyar, Sinduadi, Melati Sleman, Yogyakarta bersama-sama melawan corona dengan cara lengkapi senjata kalian masing-masing. Pak, senjata di mana? Ini tak berikan, ini sudah saya bawa. Inilah senjatanya semuanya. Ini menurut daftar yang nulis kemarin hanya 34 orang. Ya. Jangan menyesal yang nggak kebagian. Ya. Tapi ini lebih, kalau Pak RT berapa tuh? Mau ada, masih bisa dapat. Karena tak lebihin. Ya. Lengkapi senjata Bapak Ibu sekalian. Dengan ini sama ini. Ya nanti ini tak praktekkan. Yang penting saya berikan. Ini juga. Ya. Ini juga adalah senjata. Ya. Kan Pak RT kemarin sudah motokopi gejala, ya. Gejala atau tanda-tanda orang yang terpapar dengan virus corona. Yang paling penting sampean hafalkan dulu. Hafalkan dulu tanda-tandanya. Oh, tanda-tandanya apa yang pertama? Batuk. Mulai batuk, sampean minum ini. Nggak pakai air. Nggak usah. Sesak napas, minum ini. Nanti tak kasih tahu caranya. Semua akan saya praktekkan. Ini nggak usah dikelong kesek karena saya sudah bawa yang khusus untuk dipraktekkan di sini. Ya, oke. Ini bukan promosi, tapi ini memang sudah panggilan. Saya memang wajib membantu warganya yang mau dibantu. Maka kemarin saya bilang Pak RT, saya tidak mau ngambil risiko. Yang nggak mau dibantu, nggak usah ditulis Pak RT. Aku nggak mau. Ya,
Terus pertahanan yang terbaik lagi, ini contoh lagi Bu RT, kesini sedikit. Ini Bu RT. Misalnya Bu RT sesak napas, apakah cukup dengan masker seperti ini? Sekarang Bu RT begini tangannya, ya, ya, masukkan ke hidung kanan dan kiri, monggo. Nah, iya, Ibu lagi. Contohnya. Contoh. Ke hidungnya Bu. Ke hidungnya Bu. Ada contoh Bu ribut. Bu ribut. Ya, taruh di hidungnya. Saya mau bertanya, Bu RT, apa reaksinya sebelum kasih ramuan? Hanya masker doang dan saya sudah kasih ramuan. Seger mana? Nah, inilah pertahanan. Sampai nanti kalau mau ke pasar, mau belanja, mau ke tempat teman, mau silaturahim, taruh ini di hidung, masukkan di hidung. Nanti tak praktekkan satu persatu. Tapi saya kasih loh ya, kan sudah saya kasih. Saman kan kudu tahu, ya. Nanti ikuti petunjuk saya. Jika ini sudah dipegang satu persatu, baris di sini, ibaratnya tentara, saya jadi komandannya, siap gerak ya siap. Sampean udah. Ayo siap ya. Nanti sampean taruh di hidung gimana, hirup dan lain sebagainya ya. Artinya ada yang komando, ya. Sehingga terjadi apa-apa, yang salah adalah komandonya. Sampean komandonya ya Pak RT. Berhubung Pak RT ngobrol dengan saya di sini perlu bantuan, ya saya bantu. Ya, sebenarnya sini bukan RT saya. Sebenarnya. Tapi kenapa saya ke sini? Ada apa? Tanya aja Pak RT. Ya. Oke ya. Jadi gitu. Saman harus bersyukur walaupun saya lain RT sudah loncat, tapi saya masih mau bantu sini. Ya, saya masih bantu. Maksudnya, RW-nya tetap Karanganyar. RT-nya RT saya Pak Sigit. Ya, tapi saya mau bantu sini karena yang mau dibantu mau menerimanya. Kan percuma jika saya memberi tidak diterima. Betul enggak? Percuma untuk apa? Ya, percuma semuanya. Ya. Jadi habis ini akan saya bagi biar gak terlihat awut-awutan. Begini kan awut-awutan, terpimpin semuanya. Saya membiasakan hidup di tentara terpimpin, baris sebentar, saya bagi, habis bagi tak kasih tahu caranya, selesai mulai pulang. Sangu ya, boleh ya. Ini dikasih lagi betul. Ini dibelah dulu Pak RT. Belah dulu. Yang pertama ini ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun, niat saya bersedekah untuk RT 8 RW 29 Karanganyar Sinduadi Melati Sleman Yogyakarta. Ini untuk yang pertama Bu siapa? Bu Takmir. Bu Mustaqim. Iya. Ibu Takmir Masjid.
Kita lanjut. Ini senjata juga paling ampuh untuk ditaruh di hidung. Sehingga sampean kalau merasa sesak napas, enak sekali ini ya. Ini multifungsi. Kalau merasa kepanasan tolong geser ke sana. Atau yang kepanasan sana aja. Yang bener nih. Yang bener nih. Hah? Oh ya, bagus. Sekarang begini Ibu. Ya. Yang paling penting dan yang terpenting untuk pertahanan diri dengan pakai senjata ramuan banyu urip ini, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, oles tangan masing-masing. Contoh begini, ya, biar kelihatan sopan. Gak apa-apa, teguran boleh. Ya, oke, ayo pegang masing-masing. Ini pakai ilmu tentara, siap gerak. Tapi gak usah siap, enggak usah siap. Yuk persiapan. Bisa mulai dari sana saya. Persiapan. Siap. Tetes ke telapak tangan kiri. Berapa tetes? Silakan tetesan. Ya. Berapa tetes? Silakan 4 tetes, 5 tetes boleh. Oh, bebas. Sesudah itu terus pilih. Ya. Ayo gosok. Gosok. Sama di atasnya. Sama gini. Ya. Nggak masalah. Sehingga Bapak Ibu, jika memang ada kuman atau bakteri atau virus, bukan hanya menangkal Bapak Ibu, tapi tewas, mati, mampus, apa lagi? Mudah. Ya. Setelah tangan Bapak Ibu, setelah tangan Bapak Ibu, ambil lagi. Ya, ambil lagi setelah tangan. Maskernya tolong dibuka dulu. Oh ya. Karena taruh di hidung. Ada 2 macam nanti, ada 2 versi. Ya. Versi pertama, ini 2 jari nih. Sebentar. Lambangnya 2 anak cukup. Dulu ada lambang sini 2 anak cukup dulu, tapi udah dibongkar ya. 2 anak cukup, 1, 2 jari. Ya. Meneh. Taruh di 2 jari. 1, 2. Oleskan basah di 2 jari, masukkan langsung lubang hidung. Oh, langsung dalam hidung? Iya. Karena apa? Jika virus terlanjur masuk ke hidung, sama mati juga. Kalau masuk ke mata? Mata min plus silinder katarak buta warna sembuh. Iya. Kita tes. Oh ya, pedes enggak? Ya pedes ya. Yang penting mau pedes mau orang, buta warna, mata min, mata plus, silinder katarak sembuh. Alhamdulillah. Makanya selanjutnya nanti hubungan Mbak Widuri. Dulu siapa yang tahu Mbak Widuri pakai kacamata? Siapa yang tahu? Sini. Saya, Pak. Siapa yang tahu dulu pakai kacamata? Saya. Sekarang kacamatanya mana? Jadi pakai, Pak. Kenapa nggak pakai kacamata lagi? Karena ditetes terus Bapak Ibu. Kalau ingin lepas kacamata kayak Mbak Widuri, maka teteslah pakai ramuan banyu urip. Ini dulu pakai kacamata. Pakai ini yang netesnya. Iya. Bertanyalah. Makanya silakan bertanya kepada Mbak Widuri, kenapa gak pakai kacamata? Karena ditetes ini terus. Nek sampean memang seneng pakai kacamata mungkin lebih cantik juga usah ditetes. Tapi mau plus, mau min, plus, silinder, katarak, buta warna, sama bisa sembuh.
Setelah dioleskan di hidung, Bapak Ibu, coba dihirup. Seger loh. Nah, seger. Metode pertama. Metode kedua, dioleskan di maskernya. Contoh. Di dalam ya Pak? Iya, di sininya. Nah, pakai masker itu lebih enak. Coba. Iya. Di dalam di luar boleh. Coba. Misalnya itu yang kedua. Ya. Oh, rasakan. Habis nanti ada isi nanti, bisa diisi ulang ya. Nah, selanjutnya misal, ya, perhatikan misalnya, nih, misalnya Bapak Ibu pusing. Siapa sekarang yang pusing? Yang sekarang? Nggak ada. Suatu saat, sewaktu-waktu merasa pusing, ya, mungkin pusing karena banyak utang, mungkin pusing karena masalah dengan suami selingkuh atau istri selingkuh. Sama begini, yuk angkat ke atas, ya, angkat semuanya ke sini. Ya Ibu lembut, yuk oles merata dari sini, terus geser ke kanan, terus geser ke kanan, terus geser lagi dan geser lagi. Itu untuk nesuan suaminya. Suami suka marah, oles. Paham? Mungkin yang pusing karena air kelapanya nggak laku, oles juga. Gitu. Ya, begitu. Enak enggak kan? Enak. Terus, mana tadi kertas tanda-tanda Mas? Tanda-tanda gejala corona. 1. Batuk kering dan radang. Bila mana sampean sudah terjadi batuk kering dan radang, segera ini Bu, minum. Semprotkan di lidah, di mulut, telan hirup napas. Buang di hidung, hirup di hidung, buang di mulut. Itu yang pertama. Kedua, flu. Oleskan di hidung tadi yang tak ajarkan bila mana flu. Sama minum juga. Yang ketiga, sesak napas. Kalau terjadi sesak napas, oleskan di dada. Oles dada, ya Bapak Ibu, oleskan dada. Minum. Setelah minum, ambil napas di hidung, buang di mulut 7 kali. Pakai air enggak itu Pak? Nggak usah, ini sudah, nggak ada air lagi. Setelah itu terus diminumin air. Nggak boleh, ya. Jadi kalau terjadi sesak napas, yang pertama dioles dada, yang kedua oleskan ke hidung, ketiga minum, baru hirup, maka sembuhlah sesak napasnya. Yang keempat terjadi demam, minum, sama oleskan di ketiak kiri, oleskan ketiak kanan bila terjadi demam, sama oleskan kepala. Ingat-ingat nih, nanti videonya ada, biar di-share di grup sini, biar dipelajari edukasi saya nih. Yang kelima, nyeri sendi. Oles sendinya ibu-ibu, mungkin yang sudah umur 50, 60, oles sendi. Mungkin itu Bu Bos itu sering nyeri itu, karena sering banyak bikin cincin kan. Oles, tutup bisa. Udah gak dapat proyek dari saya ya. Keenam, sakit kepala, ya itu tadi. Kalau sakit kepala rata aja, atau puter, udah ya terserah, yang penting merata di kepala sampai belakang barangnya. Ya, olesin merata. Sudah reda sakit kepalanya. Apalagi yang ketujuh, masalah pencernaan, mencret maksudnya, minum 1 sendok, telan. Setelah itu dioleskan di perut. Itu bila mana terjadi gejala yang ketujuh. Terakhir, anosmia atau indera penciuman hilang. Indera penciuman hilang sama, oleskan, masukkan ke lubang hidung, atau ambil kapas, digulung, kapas untuk ibu-ibu kecantikan, ambil kapas, digulung kayak rokok, dibasahi dengan ini, masukkan, kayak orang mimisan tuh loh, langsung masukkan itu. Maka berarti semuanya jika masuk dalam gejala ini sudah bisa mengatasi Bapak Ibu.
Bukan hanya menangkal, menyembuhkan. Ya, oke? Bisa. Yang penting jangan terlalu bayi lah. Kalau bayi banget, nah, anak segitu bisa. Iya, ini kan bisa. Ini contoh nih, tak kasih contoh. Ini Mbak Widuri, sudah ya. Kalau untuk anak kecil, taruh dulu di tangan sampean. Nah, setelah itu nggak apa-apa nih, anak bayi belum punya dosa. Aku berani ngoles. Gini aja, oles ke sini dulu. Nggak, cit. Nah, oles. Ya udah, nggak berani. Ya sudah, oles di hidung, olesin aja di hidung ya. Oke. Jadi gitu caranya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Minum hanya kalau ini boleh campur air, pertanyaan sampai tadi. Kalau ini boleh campur air hangat. Misalnya ini 3 tetes atau 2 tetes, airnya 1 sendok. Paham ya? Boleh. Awas mobil. Mau ke Indogrosir atau Alfamaret atau ke pasar? Saya siapkan dulu. Seret. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Oles tangan. Ya kan? Baru berangkat. Padahal sudah dikasih ramuan. Ya. Yang terakhir nih sudah. Ya, yang terakhir. Oh ini nih, sudah ini. Nanti ya menyalahkan saya suaminya jika nanti terjadi sore nanti kok keluar darah gumpalan hitam-hitam misalnya. Ini kurang ajar nih ramuan penyulit. Tidak. Ramuan ini yang sampean minum sanggup merontokkan kista. Kok sampean setelah minum kok keluar semacam lendir dari rahim, keputihan. Jangan nyalakan saya. Wih, gak apa-apa. Memang harus keluar. Dah minum ini. Ya, sudah matiin itu. Ya. Setelah minum ini, kok katanya suami, Bu, kok seperti dulu kita kawin masih muda, Bu, ya? Kok kayak perawan, Bu, ya? Katanya PRT. Lu jangan nyalakan saya juga. Asik katanya Pak Muda, Bu. Ya? Jadi kalau sampean ibu-ibu minum ini, kalau kembali gadis, jangan nyalakan saya, bapak-bapaknya. Ya Pak ya? Janji loh ini. Dengan malah tambah menang sih Pak. Ya? Kalau minum, makanya tak kasih minum nih. Saya tak kasih minum, monggo dulu. Ya? Minumnya 1 sendok. Tapi yang ini minta tolong dulu, karena ini saya berikan khusus untuk jaga diri, melindungi diri, senjata sampean untuk melawan corona dulu. Makanya segini cukup sampai corona tuntas insya Allah. Ya, ini sementara sampean saya kasih segini cukup untuk menangkal virus corona, cukup untuk melindungi virus corona, cukup untuk pertahanan virus corona. Itu dulu. Perkara nanti akan berkelanjutan, Pak. Saya ada kista, Pak. Saya ada kanker. Nanti gampang. Datang ke rumah. Datang ke rumah atau hubungi Pak Widuri. Nggak apa-apa. Ya. Saya berikan contoh hanya dengan minum ini. Bila mana nanti sore atau 2 jam kemudian kok meleleh, keluar keputihan, ya jangan nyalakan saya. Kurang ajar Pak Ripin ini. Ya tidak usah, malah bersyukur. Alhamdulillah suaminya tambah betah di rumah. Ya kan? Berarti kan artinya ramuan ini ramuan anti selingkuh. Berarti kan ramuan anti selingkuh. Ya? Kita coba minum, sepakat? Sepakat lah ya. Jangan takut minum ini untuk pertahanan sampean supaya kuat kebal dari penyakit. Ya, terserah. Mari kita pokoknya bantu pemerintah. Kasihan bantu pemerintah. Bantu pemerintah untuk melawan virus ini. Ya. Oke? Sepakat? Sepakat, kita coba sampean minum. Apa ya? Nah, kita coba dulu.
Oh, Ibu. Apa ini? Melu ikut. Oh, ya. Ini bos saya dulu deh. Enggak. Dulu bos saya. Enggak. Majikan saya. Enggak. Iya, tunggu dulu, ada mobil. Ya kalau oh ya enggak. Oke. Ya oke, itu ya. Oke. Ya, sudah siap dimulai? Mulai disampein apa ini? Katanya mau gabung. Ya, ini dulu. Ikuti perintah komandan. Komandan. Ya, oke. Ya. Oke. Udah taruh dulu. Saya taruh di bawah lidah ibu, mulut, telan. Setelah telan langsung hirup di hidung. Buang di mulut. Hirup. Buang di hidung, mulut. 7 kali. Setelah itu nanti fresh. Yang suaminya selingkuh, yang banyak hutang, hilang. Lunas. Karena dilunasi Pak Arifin. Ya. Oke ya. Mulai bismillahirrahmanirrahim ya. Minum. Telan. Yuk telan. Telan. Bismillah. Yuk telan. Biar kuat, tak ada kena virus. Biar tak kena penyakit. Ayo. Biar kepala penyakit. Yuk. Biar kepala penyakit. Biar kepala penyakit. Ya, samain dulu. Ya, biar kepala penyakit. Udah, bukan di balik udah. Minum. Ya. Bukan lidah. Ya. Aduh, iya aku sih. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kuat penyakit, ayo minum. Ayo minum Bu, bagus Bu. Sip. Minum. Biar tahan penyakit, ayo. Yuk, mana mau? Yuk minum. Pemuda minum semuanya. Biar tahan penyakit, jangan cuma nyemprot terus. Sama nyemprot terus tapi tak tahan penyakit. Yuk. Wah, gorengannya cuma ada ini. Yuk. Yuk kesinian. Terus. Yuk. Minum. Yuk minum. Yuk. Telan. Setelah ditelan hirup di hidung. Hirup di hidung, buang di mulut. Hirup di hidung, buang di mulut. Itu kalau belum sarapan enggak apa-apa itu, Pak. Oh, justru sebelum sarapan. Oh, sebelum sarapan ya? Justru sebelum sarapan, iya. Nah, yang sambil minum tadi, hati-hati. Ini jebakan Batman. Kalau nanti pulang rumah kok tahu, apa nih basah? Keputihan, ya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Oh, bener Pak Arifin ya. Reaksinya berapa jam? Paling cepatnya kalau keputihan 2 jam. Maka kalau kira-kira sampean punya keputihan, cepet-cepet pulang dulu. Biar kebal penyakit. Ayo Bos. Ayo. Akan sebentar, tak. Sini dulu, dengerin dulu. Bentar ya. Bila mana minum ini mual atau muntah, berarti orang tersebut ada penyakit mah atau asam lambung. Maka biarkanlah, nanti akan saya muntahkan sekalian. Ini kan masih minum. Dengan cara minum akan melarutkan segala macam cairan kotoran penyakit lewat pipis, lewat BAB, lewat keringat, pori-pori, ya, tidak masalah. Ini kan masih diminum. Nah, itu berarti mah. Bu ribut itu. Mahnya ribut sudah mahnya. Kalau pengen ngeluarin ludah nggak apa-apa? Nah, kalau ingin dikeluarin, nanti sengaja akan saya keluarkan. Ya, sengaja akan saya keluarkan. Ya. Gini, ibu-ibu lihat saya. Perhatiannya ke saya. Akan saya keluarkan cairan penyakitnya dalam waktu 25 menit paling lama. Paling cepat mungkin 10 menit, paling cepat lagi 5 menit. Lidahnya tekuk atas begini. Lidahnya di langit-langit, ramuan tak taruh di bawah lidah. Jika ramuan sudah saya taruh di bawah lidah, maka sampai cepat-cepat tutup. Hop. Tunggu 25 menit paling lama. Paling cepat bisa 5 menit atau 2 menit, akan muntah, keluar lendir, riak, dahak, kelenjar, gendruwo, buto hijau, kepala jengking, keluar semua ya. Oke? Sepakat ya?
Mulai dari Lagi. Ini yang muntah. muntah. Walaupun tidak muntah, kalau yang muntah artinya kan berat penyakitnya. Sudah kategorinya kalau minum saja sudah muntah, kategorinya emahnya sudah menginjak mau ke akut. Emahnya mau ke akut atau asam lambung sudah berat. Kalau minum saja sudah muntah. Namun kalau belum muntah Bapak Ibu, saya belum tahu ini. Tunggu yang di bawah lidah. Tunggu yang di bawah lidah. Bu, siapkan yang satu lagi, Bu. Bu. Sini. Siapkan dulu, dibuka. Ya, mari di bawah lidah. Tutup, hap, diam 25 menit. Ayo, di bawah lidah. Dikit. Ya, tutup. Taruh bawah lidah ya. Bawah lidah. Bawa lidah tekuk. Tutup. Bawah lidah. Tutup. Jangan ditelan. Jangan ditelan lo ya. Bukan. Jangan ditelan. Langsung tutup, jangan ditelan. Oh, ini nggak bisa. Ya. Jangan ditelan ya. Jangan ditelan. Taruh bawah lidah 25 menit. Jangan ditelan. Ayo, bawa dulu. Pedas. Lagi, ya. Ayo, saya ingin tahu pemuda ini yang suka minum yang mana, saya ingin tahu. Ya, taruh bawah lidah ya. Ya, di bawah lidah. Tekuk lidahnya. Minum. Yuk. Ayo deh. Yuk. Bagus. Diam 25 menit ya. Diam 25 menit. Apabila berdarah, berarti emahnya sudah mulai akut. Ingat. Aku bos. Loh, Pak Arte kok lari? Akut wewe. Jika apabila kok ada darah, berarti lambung ibu ada yang luka. Berarti emahnya akut. Paham ya? Ini untuk mengetahui. Kalau keluarnya hitam-hitam, berarti migrain atau vertigo. Keluarnya hijau-hijau, berarti masalah pencernaan atau empedu. Ya, kelihatan nanti ini. Ya, tunggu dulu ya. Ketelan ya, Pak. Jangan ditelan. Lagi buka. Jangan ditelan. Pinggang, ya, mumpung, ya. Mana, sorry. Dua-duanya tangannya. Tangan dua-duanya. Nah, yang sakit perut, pinggang. Ya, perut atau pinggang atau lutut silakan. Ya, mumpung ada ramuan. Ya, silakan. Yang sakit perut, yang sakit pinggang, yang sakit lutut, monggo. Ya, monggo.